Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi, lu cukup tahu price-nya itu dulu. Nih gua kasih lagi price-nya biar nggak ngulang nih. Karena nih kebanyakan yang baru nih ya. Nih lu catat dulu nih price-nya. Oke? Kelihatan nggak nih price-nya? Oke? Setelah sudah lu catat nih, screenshot aja, nggak usah catat-catat. Screenshot biar cepet. Tap, dah. Setelah itu, kita akan belajar cara bacanya ya. Ini gue jelasin lagi sekali lagi. Lu jangan minta ulang ya. Kalau ngulang, gua end nih live. Nah, yang pertama, lu harus tahu ini ya. Setelah lu tahu, oke, ini price-nya nih ada dua nih ya. Ada warna putih, ada warna merah. Nah, kalau warna putih itu artinya resisten, dan warna merah itu artinya support. Dan gue selalu bilang, kekuatan candle itu ada di body. Body patah-patah. Cantik jelita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah close gitu ya, dia sudah sentuh nih pertama nih. Tap. Nah, di sini lu harus perhatikan juga ya. Lu harus perhatikan juga sumbunya ini sudah sempat menyentuh di mana. Oke? Lu harus tahu juga. Kram nih kaki, kram gitu kan. Nah, jadi pertama gue jadi nggak fokus baca komen-komen kalian ya. Yang pertama itu lo harus tahu close candle-nya. Kalau misalnya candle ini close di atas ini, berarti dia mau kemana? Dia mau lanjut naik. Tapi di sini gue baru lihat juga ya. Di sini itu dia ada apa? Di sini dia ada yang namanya sudah pernah menyentuh resisten ini nih. Nah, ini kalian harus teliti nih guys. Jadi kalau misalnya dia, misal kayak gini ya. Misalnya dia tadi close di atas tapi sumbu ini belum menyentuh resisten, berarti dia lanjut naik nih. Tapi kalau seperti ini gua ralat ya. Kalau seperti ini gimana bang? Apakah dia langsung naik gitu aja? Jawabannya ini ada potensi untuk turun nih guys. Kenapa? Karena dia sudah mencoba untuk kesini dan sudah menyentuh resisten ini tapi gagal untuk close di atasnya. Dia close-nya di bawahnya. Berarti ada potensi untuk turun. Nah, kalau pembacaan SNR seperti itu bang? Iya jawabannya. Nah, tapi gue selalu bilang lu jangan juga ngandalin ini aja. Lu juga butuh alat bantu tambahan. Yang tadi gue bilang yaitu parallel channel. Lu tinggal tarik aja ya. Tariknya seperti ini nih. Tarik. Kenapa bang lu bisa narik seperti itu? Ini udah sering gue bahas ya. Jadi kalau misalnya lu belajar market, lu harus belajar yang namanya market structure. Itu sering gue bahas ya. Jadi lu tinggal cari aja di Clipper. Gimana sih cara menarik market structure sesuai yang gue ajarkan gitu ya. Clipper Bang Ran tuh banyak membahas market structure. Jadi gue nggak perlu ulangi lagi ya. Nah, jadi lu tinggal tarik di sini nih. Oke, lu tinggal tarik seperti ini. Lu tarik. Nih ya, gue agak sedikit serius dulu ya. Nanti kita bercandanya. Nanti aja kita bercanda. Nah, setelah itu lu tinggal clone. Tadi itu lu turunin time frame ke berapa, Bang? Ini ke time frame 30 menit ya. Nah, ini 30 menit nih. Tuh. Dan di sini apa? Di sini lu tinggal clone lagi sekali. Oke. Jadi seperti ini. Kalau lu balik lagi ke 4 jam, lu di sini bisa melihat bahwa apa? Bahwa tadi itu yang membuat dia naik, bahwa candle ini. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Bang, dia kan close-nya itu di bawah support nih, Bang. Tapi kenapa dia malah naik? Kenapa nggak turun? Nah, ini yang lu harus perhatikan. Dia sempat turun. Dia sempat turun nih, sempat menyentuh support ini, tapi tidak berhasil menembus. Dia balik di atas ini. Artinya apa? Artinya dia mau berbalik. Makanya dia bisa jadi warna hijau. Nah, sama seperti ini. Dia sudah sempat naik nih, naik tinggi dan dia tidak berhasil nembus nih. Dan dia close di bawah ini. Berarti dia mau kemana? Dia mau turun. Dan kalau lu perhatikan, di sini juga ada yang namanya apa? Parallel channel. Parallel channelnya tidak berhasil ditembus. Berarti secara tren untuk saat ini 4 jam ke depan, lu bisa pakai apa? Lu bisa pakai yang namanya apa? Kalau bisa pakai yang namanya, lu bisa fokus ke yang namanya arah sell gitu ya, atau arah turun gitu. Ini ada yang komen gini ya, ini jadi ke distract dia. Gue ke distract dia. Ini ada yang komen gini, bentar, Ini tadi ada yang komen tentang, bang kebanyakan garis gue jadi bingung gitu ya. Nih gue jelasin ya. Banyak garis gimana? Malah ini garisnya sedikit. Kalau lu terlalu pakai banyak indikator, nah itu lebih sulit lagi gitu loh. Ini dikit banget nih garisnya, lu tinggal tarik-tarik, selesai. Tapi kenapa bang lu butuh alat bantu ini? Nah, kenapa lu butuh alat bantu ini? Ini perlu ya. Karena support dan resisten itu membatasi atas dan bawah. Kalau parallel channel tuh pinggirannya gitu loh. Jadi kayak lintasan, kalau misalnya orang balapan mobil itu dia butuh
lintasan itu loh. Nah sama parallel channel seperti itu juga. Jadi dia membatasi kalau dia secara merengnya. Tapi kalau misalnya support resisten itu atas dan bawahnya gitu loh. Paham nggak sih? Kok gue jadi belibet gini? Ntar lo gue minum dulu. Betul, ini ada pertanyaan. Bang, apakah harus diduplikat? Iya, karena apa? Karena udah ditembus gitu loh. Jadi lu butuh juga acuan atas bawahnya ini loh. Nah, lu harus tahu kira-kira sampai mana kayak gitu. Paham ya maksud gua ya? Oke, kira-kira kalian paham nggak apa yang gua sampaikan tadi? Kalau paham, gua lanjut nih, gua lanjut. Coba komen lu, cak komen lu. Paham abang dah, paham paduka gitu ya. Komen lu. Nih kalau yang nyuruh ngulang-ngulangi nih biasanya gendeng ya. Biasanya sering nggak fokus tuh kalau belajar ya. Lu dengerin gue baik-baik, biar gue nggak ngulang-ngulangi. Capek nih ya ngulang-ngulangi. Ingat, gue nggak lama live-live seperti ini. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Nah setelah itu lu jadi tahu, oke, berarti gimana bang keputusan hari ini? Secara SNR maupun parallel channel harusnya dia ini turun. Tapi kenapa dia naik bang? Nah ini yang lu harus perhatikannya. Kalau misalnya market itu sudah sempat dia naik dan dia turun. Dan kalau misalnya dia harus turun, dia itu harus balik lagi ke garis ini nih. Nah, jadi pada dasarnya market tuh geraknya tuh seperti ini. Baru dia lanjut ke garis merah gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kenapa seperti itu bang? Ya itu sebutannya retest gitu loh. Itu sebutannya dia harus bernapas dulu biar dia mempunyai kekuatan. Dan gue kan selalu bilang ya, ini pernah gue bahas di Zoom gitu ya. Gue pernah bahas di Zoom dan sekarang gue bahas di sini aja biar lu bisa belajar lagi. Jadi kalau misalnya market itu seperti ini ya. Market itu kalau misalnya dia naik nih ya, dia naik kan dia naik nih, dia naik nih satu nih. Dia itu harus turun. Turunnya ini kemana? Kenapa dia harus ke sini dulu untuk dia naik? Karena dia harus mengambil ke ini ya, Dia tuh harus ngambil ini, setengah dari ini. Nah, dia tuh harus ngambil setengah dari ketinggiannya ini. Baru dia punya power untuk naik lagi. Pada dasarnya seperti itu market. Nah, kalau orang bilang ini biasanya primary atau misalnya ini kenaikannya, ini penurunannya atau di koreksinya kayak gitu. Nah, itu bahasa-bahasa trader lah gitu. Tapi bahasa simpelnya, kalau market itu udah membuat ketinggian ini, berarti dia harus turun lagi. Turunnya biasanya setengah. Nah setelah itu gimana? Dia akan lanjut lagi untuk naik. Naiknya seberapa bang? Setinggi ini nih. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Oke, paham gak sih maksudnya? Jangan bilang lu gak paham ya apa yang gue sampaikan ya. Capek gue jelasin. Nah jadi lu kalau misalnya mau tahu market itu kemana, lu tinggal lihat kira-kira dia itu kemana. Misalnya dia udah nge-break ini nih. Nah dia udah nge-break ini. Berarti dia kemana? Secara dia ke sini turun. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah melewati ini gitu ya. Ini tinggal lu rapikan aja. Nah, dia udah melewati ini. Nah kalau misalnya terjadi di market sama seperti ini. Kalau dia misalnya sudah turun nih. Nah kan dia udah turun nih. Dia harus ke garis ini nih. Nah ke garis ini. Kok sulit kali ya ke garis ini. Nah ini. Ntar ya mouse gua agak main-main nih geng. Sorry. Ini mouse gua agak main-main ya. Jadi dia tinggal ke garis ini, intinya ke garis ini nih. Bentar nih mouse gua. Dia ke garis itulah. Ke garis itu untuk koreksi, baru lanjut lagi untuk turun. Nah biasanya kalau seperti itu gimana bang? Apakah kita bisa langsung OP gitu aja? Atau kita harus menunggu? Nah balik lagi di kalian. Kalau misalnya kalian maunya main pendek, kalian misalnya mau ngambil cuma 1:3 dari scalping. Atau misalnya gini, SL kalian 20 pip. 25 pip. Kalau 1:3 kan, kalau 25 pip, 75 pip tuh. Kalau misalnya kalian mau ngambil 75 pip, misalnya dari sini nih. Nah, ke atas berharap dia ke sini gitu ya. Kalian berharap dia ke sini. Nah, itu kalian bisa ambil. Itu sebutannya counter nggak bang? Iya, counter trend namanya itu. Tapi apakah boleh? Boleh aja. Tapi balik lagi kalau sudah sampai sini lu bisa take profit. Karena kalau lu hitung nih, dari sini 12 ke mana nih? Ke 25, ke 20-an lah, 20-an. Itu udah lumayan banget ya. 100 pip lebih. Oke? Paham gak sih maksud gue?
Kalau paham coba komen. Siap abangku, siap abang dah paham. Nah yang lu harus tahu, kenapa gue bilang garis SNR gue ini garis sakti. Lu bisa lihat ya, lu bisa perhatikan baik-baik. Ini gue zoom ya. Dia kalau sudah kena, dia sudah kena garis. Nih, lu perhatikan baik-baik ya. Dia sudah kena garis, dia tuh pasti mantul. Lu perhatikan aja baik-baik. Kalau dia kena garis, tap. Jadi kalau misalnya pertanyaan gini, Bang, gue mau scalping bang. Gue bisa nggak cuma mengandalin SNR garis sakti lu aja? Bisa. Setiap garis sakti lu kena nih, cetak, lu OP, lu bisa dapat profit di situ. Ya. Tapi di garis sakti ini, biasanya entah dia buat SND, nih ya, ini ada SND di sini. Nah kalau misalnya lu masuknya di SND sini kan agak floating dikit ya. Tapi kalau lu OP-nya di garis ini, nah ini lumayan nih. Lu dapat di ujung banget gitu loh. Paham nggak sih maksud gua? Jadi kalau misalnya lu mau main scalpingan, lu bisa main di daerah garis-garis SNR yang gua buat tadi, yang gua share tadi. Itulah kenapa sekuat itu SNR-nya gitu ya. SNR kita nggak banyak, geng. Tapi dengan dia sekali sentuh, pasti balik gitu ya. Oke? Paham nggak sih maksudnya? Nah kalau swing gimana bang? Itu time frame-nya besar ya. Mungkin gua nggak bahas di sini. Nanti gua bahas di seminar aja. Gua baru masuk bang, coba ulangi. Waduh. Ini mana gitu. Gue dari tadi udah panjang lebar, gue dijelasin panjang kali lebar gitu. Lu mau nyuruh gue ulangin dari, aduh Tuhan. Tuhan tolong, aduh. Ini kalau bisa nangis darah kita. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apakah kalian perlu untuk main di SNR aja? Perlu kalau misalnya lu mau main scalping dan lu terus masuknya itu secara cepat. Saran gua lu mainnya di garis-garis parallel channel maupun di SNR. Tapi kalau mau strong banget di SNR aja. Nah, tapi bang, kalau misalnya bang, gua itu mau mengikuti arah tren bang. Nah, balik lagi, kalau lu mau ngikutin arah tren, lu mau nge-hold panjang, itu lu nggak bisa open posisinya sampai terlalu kecil. Ada yang sampai bilang gini, kita OP-nya di 1 menit ya. Nggak seperti itu. Gua selalu bilang, lu tradingnya apa dulu? Kalau misalnya lu trading intraday, lu opennya itu cari SND di 15 menit. Kalau 15 menit itu menciptakan SND, menciptakan SND, nah lu OP-nya di situ tuh. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di 15 menit tidak memberikan SND, lu tidak bisa open posisi di sana kalau intraday. Tapi kalau misalnya, bang, kalau gue mau scalping tipis bang, bisa nggak? Bisa gitu ya, di SNR maupun para channel. Tapi kalau misalnya gue mau hold bang, gue mau open posisi scalping, tapi gue mau hold, bisa nggak? Bisa, lu harus open posisi sejalan dengan arah tren. Tadi udah gue jelasin ya, arah tren hari ini itu dilihat dari close candle 4 jamnya. Artinya setiap 4 jam itu akan memberikan lagi konfirmasi yang baru. Kalau misalnya konfirmasinya masih sama sebelumnya, lu bisa ikuti. Tapi kalau misalnya dia ada perubahan, lu ikuti lagi gitu loh. Ingat, gue selalu bilang, uang lu itu kalau di market tuh kalau bisa ngomong, dia akan bilang geli. Market tuh geli lihat uang lu gitu ya. Kalau bahasa apa? Bahasa Sundanya tuh geleh. Market tuh geleh ngelihat modal lu tuh. Jadi kalau udah tahu market itu lagi naik ya lu follow. Kalau misalnya market bilang turun ya udah lu turun gitu. Ngapain lu lawan gitu? Geleh market lihat duit lu tuh ya. Makanya biar apa? Biar tujuannya tuh simpel, biar lu tidak bablas di market, biar lu tidak dilibas sama market. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti di area-area SNR seperti ini, biasanya dia ada area SND seperti ini. Nah, di dalam SND ini, kalau misalnya di 1 menit itu ada SND lagi, ya kayak gini, itu yang bisa lu jadikan acuan untuk area open post to the CC gitu ya nih. Nah, ini biasanya kalau misalnya di 5 menit dan 1 menit ada, dan ada SNR dan ada parallel channel, biasanya strong my heart. Nggak, biasanya strong ya, areanya itu strong. Jadi sekali kena biasanya berbalik gitu nggak? Paham nggak maksudnya? Ini ada yang bilang prit. Maaf adik-adik, maaf ya kesayanganku, maaf ya cinta.
Maaf. Nggak, itu contoh. Jadi lu jadi ngerti alasannya. Oke, gue mau masuk di sini karena apa? Oh, ada SND. Oh, di sini ada garis SNR. Oh, di sini ada parallel channel dan sebagainya. Lu ngerti alasannya. Kalau misalnya, Bang, kalau misalnya nggak sejalan, Bang. Misalnya dia tiba-tiba bablas, Bang. Lu tinggal puter. Biasanya lu pasti menang. Kenapa, Bang? Karena area open posisi yang gue berikan itu area bener-bener di ujung. Jadi kalau misalnya dia terjadi, misal nih, tadi lu open posisi di sini ya, terus ternyata dia tembus nih, lu tinggal pasang buy itu di area stop loss lu. Biasanya langsung balik modal lu. Nanti dia langsung running tuh 1/2, 1/3. Kenapa bisa seperti itu? Karena lu masangnya tuh di ujung. Beda kalau orang misalnya asal-asalan masang gitu ya, langsung sell gitu aja, itu beda lagi, bos. Sekarang banyak gua lihat yang live seperti itu. Dia masang di atas sell, di bawah buy. Itu mau ngapain gitu? Terus apa yang lu pelajari dari situ? Buat apa lu ikuti dia gitu? Lu sendiri aja bisa seperti itu. Paham gak maksudnya? Makanya gue selalu bilang kalau lu mau benar-benar bisa, lu belajar, lu pahami. Lu masang di sini alasannya apa? Lu bisa OP tadi di bawah ini alasannya apa? Gitu ya. Nah kalau untuk SL nih gue kasih tips nih. Kalau lu misalnya mau pakai SL, lu harus pakai SL ya. Kalau misalnya lu masangnya di SND ini ya, ini kan SND ya. Nah SL-nya tuh bikin di area atas SND-nya. Misalnya contoh nih, merah, hijau, merah. Nah gitu ya, lu pasangnya tuh di atas dari sumbunya. Gitu ya, mana yang paling tinggi? Ini kan paling tinggi, berarti lu pasang di atas ini. Kalau misalnya dia nembus ini, lu pasang aja buy stop di sini, udah pasti running gitu loh. Tapi ya kemungkinan kecil gitu boy, dia sampai tembus kayak gitu. Paham nggak maksud gue? Itu contohnya ya. Nah kalau lu perhatikan dari situ ke situ itu cuma 20 pip, kecil. Tapi kalau misalnya di 5 menit dan 1 menit itu ada SND, biasanya langsung running gitu loh. Sekarang gua tanya, apakah lu paham dengan penjelasan abangmu Abang Da ini? Kalau paham komen, siap bang, paham bang, thank you ilmunya. Coba komen dulu, Cak mana? Komen lu, Cak komen, Cak komen. Oke? Nah, semoga apa yang sudah gua sampaikan tadi bisa membantu dan lu jadi mengerti apa yang sudah gua sampaikan tadi. Oke? Gua nih udah lama ya live-nya, udah sekitar 40 menit. Nanti kalau gua santai lagi gua akan live dan lu perhatikan aja semua yang sudah gua sampaikan tadi dan lu pantau. Nanti lu akan ngerti. Oke? Semoga membantu. Gua akan live lagi nanti ya kalau gue lagi santai lah, gue akan live lagi dan gue akan sharing-sharing banyak hal. Oke, itu aja teman-teman. Kita jumpa di live selanjutnya. Bye-bye.